Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hartika Utami MPD dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Saya Ida Royani, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kelas 2052 BPIE. Di sini saya akan mempresentasikan cara meningkatkan daya pikir. Akal dan pikiran merupakan perlengkapan paling sempurna yang disematkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jasiyah surah ke-45 ayat ke-20 yang berbunyi, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Selanjutnya pengertian pikiran. Pikiran adalah gagasan dan proses mental. Berpikir melibatkan manipulasi otak terhadap informasi, seperti saat kita membentuk konsep, terlibat dalam pemecahan masalah, melakukan penalaran, dan membuat keputusan. Berpikir adalah fungsi kognitif tingkat tinggi, dan analisis proses berpikir menjadi bagian dari psikologi kognitif. Nah, selain mengkonsumsi makanan sehat, mengelola raga secara teratur, dan mengelola stres, beberapa kegiatan ringan berikut ini bisa dilakukan untuk mengoptimalkan daya pikir, antara lain. Yang pertama, bernapas dalam. Tarik napas melalui hidung dan bawa udara ke dalam paru-paru. Semakin banyak oksigen masuk ke aliran darah dan otak, akan meningkatkan performa otak, juga membuat Anda lebih rileks dan berpikir jernih. Yang kedua, ada meditasi. Regangkan otot-otot tubuh sebentar, lalu biarkan rileks. Cobalah duduk, tutup mata, dan pusatkan perhatian pada pernapasan saja. Meditasi ringan selama 5-10 menit. Ini juga dapat membantu Anda untuk menyiapkan daya pikir melakukan tugas terbaiknya. Yang ketiga, menyanyi saat macet dan Anda sendirian di mobil. Cobalah bernyanyi. Ini cara gampang melatih otak kanan sehingga Anda lebih efektif dalam memecahkan masalah. Yang keempat, menulis. Menulis akan membantu mengalirkan darah beroksigen ke otak yang bertanggung jawab pada daya ingat. Tulisan bisa dalam bentuk catatan harian, jurnal, puisi, cerita, dalam buku khusus, atau dengan membuat blog. Selanjutnya yang kelima, tertawa. Hormon endorfin akan terlepas ketika Anda tertawa. Ini bisa menurunkan kadar stres. Tentu saja ini akan menjaga kesehatan otak. Kondisi tersebut selanjutnya membuat Anda cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide mutakhir. Nah, yang keenam, bermain. Menyenangkan diri dengan game akan merangsang otak sehingga tercipta koneksi-koneksi baru dan sel-sel baru pun bertumbuhan. Yang dianjurkan adalah permainan intelektual yang melibatkan koordinasi mata dan tangan. Sebuah studi mengungkapkan bahwa permainan kartu seperti solitaire dan sejenisnya bisa membantu menunda kepikunan. Selanjutnya yang ketujuh, atur suhu. Banyak orang bisa berpikir produktif pada suhu tertentu. Terlalu dingin atau terlalu panas bisa mengganggu konsentrasi. Pastikan temperatur yang kondusif bagi Anda. Yang kedelapan, pelajari bahasa. Mempelajari bahasa baru bisa menghambat penurunan fungsi otak yang terkait usia. Ini akan memperkenalkan kepada otak tentang konsep baru dan cara pandang baru. Yang kesembilan, teman imajiner. Ngobrol dengan suatu karakter dalam pikiran Anda dan mendapat saran darinya bisa menjadi cara untuk memancing informasi dari pikiran bawah sadar Anda. Bayangkan Anda berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki banyak pengetahuan sesuai dengan yang Anda perlukan. Selanjutnya yang ke-10, membaca cepat. Kalau Anda mampu membaca cepat, berarti lebih banyak lagi informasi yang diserap dalam waktu lebih singkat. Ini juga olahraga otak yang sangat baik. Yang ke-11, senam otak. Otak semacam otot yang perlu dilatih secara berkala. Caranya buat tantangan atau tebak-tebakan untuk diri sendiri yang dapat mengasah ingatan. Misalnya menyebut judul-judul lagu lama, mengaitkan puisi saat kecil, dan 10 barang yang ada di kulkas. 12. Air putih. Fakta menunjukkan bahwa seluruh fungsi organ tubuh akan berfungsi atau berjalan dengan baik
ketika mendapat asupan air yang cukup, tak terkecuali fungsi otak. Maka dari itu, biasakan minum 6-8 gelas air putih tiap hari untuk mengoptimalkan fungsi daya pikir. Yang ke-13, tidur. Cukup tidur dibutuhkan agar sel tubuh beristirahat dan bergenerasi, termasuk sel otak. Oleh sebab itu, bangun kerjasama yang baik antara fisik dan mental agar kita dapat tidur sehat dan berkualitas. Nah, selanjutnya faktor mengoptimalkan daya pikir. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, kemauan dan kehendak. Yang ketiga, pengalaman hidup. Yang keempat, gen. Yang kelima, pilihan gaya hidup. Yang keenam, pendidikan. Yang ketujuh, sistem kepercayaan atau belief system. Nah, demikianlah presentasi singkat saya mengenai cara meningkatkan daya pikir. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.